Selamat pagi, shalom. Haleluya. Bagaimana keadaannya? Sehat selalu? Amin. Kalau ada yang sakit, kita doakan Tuhan sembuhkan. Amin ya. Saudara-saudaraku, kita ini tidak terasa ya, sudah selesailah sudah sebentar lagi November. Topik dalam bulan ini berkat dalam ketaatan. Berkat kita melakukan ketaatan kita. Nah, jadi saudara-saudara, ada satu yang harus Anda pegang untuk Anda beroleh berkat dalam ketaatan itu. Dan seringkali kegagalan atau kesalahan dari setiap orang yang tidak menjadi taat lagi atau sulit menjadi taat lagi, ini ada satu kekurangan kita atau saya katakan kesalahan kita, sehingga kita sulit melihat berkat dalam ketaatan kita itu. Apakah itu, saudara-saudara? Yang saya mau katakan kepada saudara, dalam masa sukar, susah, dan kita mau belajar taat pada Tuhan, apa yang harus kita arahkan pikiran kita, hati kita? Ingatlah selalu bahwa pikiran hati kita arahkan pada janji-janji Tuhan. Pada apa, saudaraku? Pada janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak orang sulit sekali taat. Kenapa? Karena dia tidak pegang sungguh janji Tuhan dalam dirinya. Dia berpikir bahwa sia-sia untuk menjadi taat. Dia berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk mentaati. Tidak ada gunanya berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Tidak ada gunanya berjalan dengan sungguh. Sehingga ada begitu banyak orang berpikir tidak ada gunanya, sia-sia, maka semuanya apa yang saya lakukan, saya taatin itu sepertinya hambar. Tidak ada sesuatu. Ingat saudara, Tuhan sangat tertarik dengan orang yang taat. Dan mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang mentaati kebenaran. Tuhan tidak pernah membuang saudara-saudara kalau Anda itu belajar taat. Sekalipun Anda dalam masa penderitaan, kesusahan yang Anda alami karena Anda taat. Begitu Anda mentaati firman, mentaati Tuhan sungguh-sungguh. Dalam keluarga misalnya, udah tahu begitu jenis suami, ajaib perbuatannya aneh-aneh begitu ya. Tapi Anda tetap belajar mengasihi. Anda tetap belajar untuk menundukkan diri. Itu berarti Anda sedang belajar taat pada firman. Karena itu firman katakan, dengarkan ibu, engkau tidak akan hilang berkat dalam dirimu. Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia sangat tertarik dengan orang-orang yang mentaati kebenaran. Janji Tuhan peganglah selalu. Mengapa? Karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Katakan dengan saya, janji yang murni. Kalau bicara janji yang murni berarti janji yang tidak terkontaminasi dengan apapun. Janji yang murni itu janji yang sungguh-sungguh pasti akan digenapi. Di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan, Mazmur 12 ayat yang ke-6, janji Tuhan, sekali lagi, janji Tuhan adalah janji yang murni katanya. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan janji yang murni, sudah teruji saudara-saudaraku. Mungkin tidak akan terjadi, pasti akan digenapi dalam hidup saudara ketika Anda melakukan dan memegang janji itu. Ayat selanjutnya berkata, ayat yang ke-7 bilang, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Tuhan akan menepati. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tuhan pasti akan menepatinya. Halo, Tuhan pasti menepati saudara-saudara. Kita sudah banyak bicara tentang taat dalam bulan ini. Saya kembali mengingatkan di penutup bulan ini, minggu terakhir ini, peganglah janji Tuhan dalam hidup saudara.
Jangan kau pegang dan kau rasa janji-janji. Banyak pejabat janji-janjinya semuanya. Ingat baik-baik saudara-saudara. Apapun ceritanya, saya jauh lebih percaya janji Tuhan daripada janji-janji mereka. Ingat baik-baik. Janji Tuhan itu janji yang sempurna. Saya buka lagi satu ayat lagi. Mazmur 18. Lihat lagi Mazmur 18 ayat yang ke-30. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sempurna janji Tuhan. Tidak mungkin tidak digenapi dalam hidup saudara. Peganglah janji Tuhan itu. Makanya baca firman Tuhan. Renungkanlah. Karena inilah yang sempurna itu. Dia tidak akan pernah berbelok arah. Dia tidak akan pernah membuat Anda menjadi orang yang terlunta-lunta atau terbuang karena karena melakukan firman Tuhan. Enggak, percaya saudara itu tidak akan mungkin. Satu kali begini saudara-saudara. Ada orang yang dalam kesusahannya, kesulitannya, dia punya peluang, dia punya sebuah kesempatan begitu. Untuk dia menipu, untuk dia mencuri. Ada satu orang yang miskin susah, makan pun dia sulit. Tapi kemudian satu kali, perhatikan baik-baik, kisah ini menarik. Dia tidak punya apa-apa, dia seperti gelandangan. Tapi walaupun dia gelandangan, dia tetap meyakini bahwa dia harus berjalan dengan jalan Tuhan. Satu kali ada tas, ya, yang tertinggal, dilihatnya orang kaya ini yang punya ini, dan kemudian dia bisa saja dia bawa tas itu, dia lari. Kenapa? Dia kan tidak makan, dia tidak ada apa-apanya, rumahnya susah semua, tapi dia tahu dan sadar bahwa ini tas bukan punya dia. Apa yang dilakukannya? Dia pegang tas itu, dia simpan. Ini orang, dia cari siapa yang punya. Tentunya dibukanya, ada di situ KTP-nya. Dia coba, dia cari, karena dia tahu itu bukan punya dia. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku ingin mengembalikan tas ini. Ini bukan punya saya temukan tadi. Tuhan, tunjukkan aku siapa orangnya. Anda dengarkan saya, uang di dalam itu puluhan juta. Kalau dia ambil saja dan dia lari, sah-sah saja bukan? Atau dia ambil uang itu, tas itu dibuangnya begitu saja, bisa saja bukan? Tidak ada salahnya. Tidak ada seolah-olah di situ. Arti kalau orang bilang, itu kesempatan, bodoh kali kau, kenapa tidak kau ambil? Kan begitu, kalau menurut dunia kan begitu. Tapi dia tidak, dia cari dan akhirnya dia temukan alamat rumah itu. Maklumlah dia adalah orang yang sangat sederhana, bajunya juga ya begitulah. Dia masuk ke dalam rumah orang kaya itu, yang keluar menyambut apa? Anjing herder yang besar, gonggong begitu sampai keluar membantunya, anjingnya ditenangkan. Lalu dia bilang, saya ingin bertemu dengan si Anu, yaitu nyonya saya. Pokoknya saya ingin bertemu. Ketika bertemu, dibilangnya, ibu, saya sudah capek juga beberapa hari mencari rumah ibu, dan inilah tas ibu, saya temukan di jalan waktu itu. Rupanya ibu itu dia bonceng, dia bawa sepeda motor begitu, jatuh tasnya, dia nggak sadari. Dan yang luar biasa, ibu itu sambil berlinang air mata, dia bilang, masih ada orang yang jujur sepertimu, Dek. Luar biasa. Iya ibu, saya tahu ini bukan punya saya. Dia dikasih uang, dia bilang, jangan, terima kasih saja, ongkos saya aja pulang, yang sudah kemarin itu aja kasih. Dia memang diberikan ongkos itu. Tapi yang menarik saudara-saudara, nyonya itu bilang, apa kerjamu, Dek? Nggak ada, saya hanya pemulung biasa saja. Langsung ditawarkan, apa? Kamu kerja saja di sini bersama dengan kami di rumah ini.
Kamu yang merawat itu nanti semua kebun-kebun, kamu yang atur semua. Gajimu sekian. Bayangkan saudara-saudaraku, dengan sebuah kejujurannya dia belajar mentaati firman Tuhan. Coba bandingkan kalau dia tidak mentaati tadi. Uang misalnya ada 20 juta di dalam tas itu, 30 juta. Dia bawa lari uang itu, dia bawa lari dan tenang, bukan, tidak ada yang tahu, bukan, dan dia bisa hidup dengan puluhan juta ini. Tapi dengar baik, waktu dia habiskan uang itu pastilah hanya 2-3 bulan selesai. Tapi hasil dari dia belajar untuk mentaati kebenaran, hidupnya jujur dalam Tuhan, dia mendapatkan apa? Pekerjaan yang hidupnya, uangnya tidak habis-habis. Jadi perbandingannya waktu dia tidak taat dengan uang yang dia peroleh banyak, iya dia senang, tapi itu hanya sesaat saja. Katakanlah 4 bulan, 5 bulan habis semua. Tapi ketika dia di sini dia belajar taat, berkatnya tidak habis-habisnya. Saudara-saudara, kalau orang yang pemulung seperti itu saja dia dapat berkatnya, apalagi saudara dan saya yang kalau Anda adalah anak-anak Tuhan, hidup Anda di dalam Tuhan, tidak mungkin Anda terlantar dibuat Tuhan. Jadi belajar hidup taat itu karena Anda berpegang pada janji Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah keluar dari janji itu. Peganglah dalam hidup saudara. Dia akan bekerja dalam hidup saudara. Ayat yang lain lagi, mari kita perhatikan Mazmur 138. Ayat yang keempat dan sampai yang keenam. Pelan-pelan lihat lagi. 138 ayat 4 sampai yang keenam. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Ada janji Tuhan, dan waktu ada janji dia dengar, dia bersyukur. Bayangin, belum dapat, ini masih janji. Belum mengalaminya, ini masih janji. Tapi katanya semua orang bersyukur kepadamu. Dan dengan nyanyian mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Apa maksudnya ayat itu kalau kita baca? Bahwa ternyata, dengarkan baik, orang yang berpegang pada janji Tuhanlah yang akan bisa bersuka cita, bergembira. Tapi orang yang sombonglah yang akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Jadi Tuhan itu menatap Anda. Anda orang yang hina di hadapan manusia, atau memang dihinakan, atau difitnah, atau dijelekkan, apapun namanya. Tetapi orang yang punya sebuah pendirian dalam dirinya, dia akan membawa dirinya kepada hidup pegang janji Tuhan. Dia akan berbahagia, dia akan bergembira, dia akan bersuka cita. Jadi kalau engkau dihina orang, jangan kau dengar, jangan masukkan pikiranmu tentang semuanya hinaan itu. Masukkan dalam pikiran Anda janji Tuhan. Ini puluhan ribu, ini janji Tuhan ada di sini. Puluhan ribu ini. Janji Tuhan luar biasa, saudara-saudaraku. Janji Tuhan itu dahsyat dalam hidup saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari langsung saja, saya mau kita lihat satu contoh saja. Kejadian pasal 26, mari kita lihat sebuah contoh saja ya. Bagaimana orang berpegang pada janji Tuhan dan apa yang dia dapatkan, apa yang dihasilkan. Ishak di negeri orang Filistin, demikian topiknya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kejadian 26, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham.
Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ada kelaparan. Jadi soal kelaparan di dunia ini, di muka bumi, ternyata bukan hanya 1-2 kali. Zaman dahulu ada kelaparan. Termasuk di zamannya Yusuf, kelaparan melanda dunia. Sehingga banyak orang berbondong-bondong datang ke Mesir membeli bahan makanan. Karena Yusuf sudah mengatur semuanya makanan, dia simpan di lumbung-lumbung. Karena mimpinya sang Firaun, 7 lembu dan ada yang gemuk dan ada 7 yang kurus. Yang kurus memakan yang gemuk, tapi tetap lembu itu kurus. Yusuf berkata, pengertiannya ada 7 tahun masa kelimpahan dan ada 7 tahun masa kelaparan. Dan masa kelimpahan itulah dalam 7 tahun semuanya disimpan dengan baik di bawah penguasaan daripada Yusuf sebagai Perdana Menteri. Nah sekarang ada lagi kelaparan yang lain. Sebelumnya itu ada kelaparan yang lain, maksudnya. Sebelum zaman Yusuf pun ternyata sudah ada kelaparan juga. Di saudara-saudaraku, Ishak itu dilahirkan di usia tuanya Abraham dan Sarah. Ishak itu lahir ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Abraham dan Sarah itu mendapatkan Ishak. Kenapa? Karena janji Tuhan. Perhatikan saya baik-baik lagi. Tuhan berkata, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Sarahnya mungkin bilang, macam mananya seperti bintang di langit, pasir di laut. Satu aja pun tak ada anak. Yang kayaknya salah dengar kau Abraham, kan begitu. Tapi Abraham berkata dia percaya bahwa itu pasti jadi. Tapi karena memang gak sabar, Sarah akhirnya suruh Abraham kawin sama Hagar. Lahirlah Ismail. Rusuhlah dunia ini gara-gara itu memang. Tapi apa boleh buat? Dalam ketidaksabaran itu, artinya ketidaktaatan itu menghasilkan apa? Kekacauan. Itu satu contoh penting yang harus kita mengerti. Tapi ketika sudah tiba saatnya, Ishak pun lahirlah. Ishak adalah anak perjanjian, anak yang dijanjikan Tuhan. Itu sebabnya Ishak harus apa? Berjalan dalam janji-janji Tuhan. Ingat saudara, kita ini diangkat anak oleh Tuhan dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Sehingga kita harus hidup dari janji-janji Tuhan. Jadi jangan hidup Anda dengan janji orang. Halo. Jangan mau hidup Anda terlalu menjalani hidup itu pegang janji si A, pegang janji si B. Engkau akan kecewa. Peganglah janji Tuhan. Engkau tidak akan kecewa. Selanjutnya ayat yang kedua. Kejadian 26. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jangan pergi ke Mesir. Tahukah Anda maksudnya itu? Ada kelaparan, dalam kesusahan dalam hidup saudara, jangan pergi ke Mesir. Mesir itu adalah simbol perbudakan dosa. Orang Israel diperbudak di Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Tinggallah dengan tenang di negerimu. Di dalam hidup ini, tinggallah Anda dengan tenang dalam hidup saudara. Jangan pernah Anda buat gerakan-gerakan tambahan. Bagaimana Anda bawa diri Anda ke Mesir. Itulah dosa. Anda lari ke situ demi menyelamatkan diri Anda. Tuhan sedang mengingatkan Ishak, tinggal kau di
memang kau jadi orang asing di negeri ini. Betul-betul kau itu orang asing, tidak akan dianggap orang, tidak akan dihargai, tidak akan kau disanjung, dihormati, karena kau berada di negeri orang. Betul kata Tuhan. Iya. Tetapi aku akan menyertai engkau. Wow. Haleluya. Betul Anda dihina orang. Betul Anda ngalami banyak masalah. Betul persoalan berat ada. Tapi jangan lupa janji Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Saudara-saudara, Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Sekarang pertanyaannya, percayakah Anda akan penyertaan Tuhan itu? Halo, percayakah? Ibu, percayakah Anda akan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? Hah? Percaya? Percayakah saudara? Percaya? Betul? Yakin? Makanya jangan pakai ini yang kelihatan ini mata kita untuk menilai semuanya. Jangan pakai ini gitu. Artinya jangan pakai ini, pakai iman Anda. Janji Tuhan itu ya dan amin, pegang itu. Kalau Anda gunakan dengan mata, Anda akan bilang, percaya Bapak bilang, macam mana mau percaya Pak? Pak, udah hampir lebih daripada 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun berdoa kan, nggak dapat ya Pak. Mana aja janji Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu, ini bagi yang belum menikah, aku akan memberikan teman hidupmu, jodoh untukmu. Aku akan mengirimkan padamu. Sebagaimana burung gagak kukirimkan kepada Elia, kukirimkan nanti. Apa kata Anda? Percayakah engkau? Hah? Yang belum menikah bilang, Pak, siapalah yang mau sama aku Pak? Nah, kan udah mulai gak yakin lagi dia kan. Nah, itu sebenarnya jodohmu itu sudah disiapkan Tuhan. Cuman kau saja yang terlalu banyak milih-milih. Harus hidungnya mancung keluar, giginya harus berlobang sedikit, terbuka sebelah depan giginya itu. Kenapa? Karena itu tanda-tandanya dia penuh keterbukaan. Warnanya harus putih. Banyak sebenarnya stok Tuhan. Anda saja yang terlalu milih. Lalu bagaimana caranya? Saya bilang, pegang janji Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan kirimkan Tuhan. Aku bisa bertemu. Ada banyak yang sudah saya berkatin. Pernikahan ya pasangan-pasangan gitu. Saya kadang-kadang heran. Dari mana kalian bisa bertemu? Cemana ceritanya kalian bertemu? Kadang-kadang gak masuk di akal saya. Lewat siapa? Lewat tante saya di sana memperkenalkan. Ada lewat tantenya. Kenapa gini? Ya pas kami di di Alfamidi sama kami atau di Indomaret, pas kami kesenggol-senggol tatap-tatapan Pak. Lalu kemudian apa? Ternyata itulah jodohku. Siapa yang tahu saudara? Tidak ada orang yang bisa tahu. Ada lagi yang lebih bingung saya. Lewat apa? Lewat Facebook Pak. Facebook? Iya, lewat Facebook. Macam-macam caranya. Nah, Tuhan itu pasti bisa memberikannya dengan caranya. Yang penting kau peganglah janji Tuhan dalam hidup saudara. Kecuali kalau engkau sendiri yang mengatakan, tidak, aku tidak mau menikah lagi. Enggak apa-apa. Bagus juga, lebih baik tidak menikah memang. Mungkin kau bilang, tidak, aku nanti menikah kalau sudah umur 60 tahun. Enggak apa-apa juga, boleh juga. Apa-apa juga, udah atua mai begitu baru menikah, enggak ada masalah juga, enggak berdosa juga. Enggak ada salahnya. Itu namanya dikasih Tuhan kita keputusan sendiri. Free will itu namanya kehendak bebas, enggak masalah juga. Tapi yang saya mau katakan, Anda harus pegang janji Tuhan buat saudara, hidup saudara itu akan senantiasa dalam penyertaannya. Mau Anda menikah atau tidak menikah, ada dalam penyertaan Tuhan. Katakan amin. Jadi Anda sekarang coba arahkan hidup saudara kepada janji Tuhan.
Dan apa yang terjadi dengan Ishak memegang janji Tuhan, itu luar biasa hidupnya. Walaupun kalau Anda baca kisah ini secara lengkap, apa yang dilakukan Abraham bapaknya dulu, ya kan, berbohong tentang Sarah. Pada waktu dulunya itu Raja Abimelek, itu Abraham dulu ya, bertemu dengan dia, ditanya, ini siapa? Ini saudaraku katanya. Supaya maksudnya apa? Supaya Abraham jangan dibunuh. Itu kalau Anda baca Kejadian 20. Sampai-sampai hampir saja dijadikan istri Sarah itu oleh Abimelek, raja itu. Untung saja Tuhan datang dalam mimpi. Oh, dalam mimpi itu Tuhan memanggil Abimelek. Sekali kau sentuh perempuan itu, mati kau dan seisi rumahmu dan seluruh orang-orang di bawahmu. Kubunuh, kata Tuhan. Kenapa? Kau tidak tahu yang kau pegang itu, yang mau kau pegang itu adalah istri seorang nabi. Begitu ketakutannya Abimelek dalam mimpi itu. Dan dia bilang, aku kan tidak tahu, karena dia bilang itu saudaranya. Lalu Tuhan Allah bilang, ya itulah makanya dengan demikian, karena ku tahu hatimu tulus, makanya aku mengingatkan kau. Sekali kau pegang habis. Dan besoknya dipanggilnya Abraham. Kau perbuat apa tentang istrimu ini? Kau ingin membuat aku hancur ternyata, supaya aku habis, supaya aku dihukum. Kau bilang ini bukan istrimu. Tapi Abraham bilang apa? Aku takut jangan-jangan aku dibunuh nanti, karena Sarah itu cantik sekali. Jadi kalau dibilang istrinya, maka Abraham akan dibunuh dan istrinya diambil sama Abimelek. Cara berpikir yang salah. Untung Tuhan bertindak dalam kedaulatan Tuhan. Dia bertindak luar biasa. Kesalahan itu diulang juga sama Ishak. Nah, inilah yang selalu saya bilang. Ada selalu dosa itu yang diikuti oleh anak-anak. Makanya orang tua juga dengar baik. Ada diikutinya memang. Sama Ishak waktu tinggal di tanah itu, orang Filistin itu. Dan datanglah di sana orang-orang di sekitar situ. Dan berkata lagi, ah ini siapa? Ah ini saudaraku. Saudaraku juga katanya, sama. Padahal istrinya. Untunglah dilihat oleh Abimelek, diperhatikannya lah Ishak ini dengan Ribka istrinya. Bercumbu-cumbuan, bermesraan begitu ya. Dan dia pun bilang, kau bilang itu saudara, padahal itu istrimu. Kembali lagi. Nanti kalau ku bilang nanti, makanya aku takut nanti aku mati juga karena dia. Ah, sama, dosanya sama, diulang lagi. Tapi dalam penjagaan Tuhan menurut saya, Tuhan masih menyertainya. Dalam kesalahannya karena mungkin dia takut. Tetapi di dalam kehidupannya, Tuhan masih melindungi, menyertainya. Sampai akhirnya setelah kejadian itu, dia diizinkan tinggal di situ. Menaburlah Ishak, menaburlah dia. Dan dia mendapat berkat Tuhan 100 kali lipat. Anda bisa baca Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ia pun diberkati Tuhan. Dia menabur dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, persoalannya diberkati Tuhan itu kenapa? Jalannya adalah karena dia sudah pegang janji Tuhan. Dia taati kebenaran. Tetap tinggal di tanah orang asing itu. Dan dia berjalan dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku, berkat-berkat itu akan kita peroleh, kita nikmati dalam hidup saudara dan saya. Saya berharap betul berkat itu akan terus membuat Anda bersuka cita. Amin saudara-saudara. Dan ingatlah berkat selalu, jangan ukur ya, berkat selalu dari sudut pandang uang atau sebuah harta benda. Tidak, berkat Tuhan itu
bisa Anda peroleh dengan cara Tuhan sendiri dalam bentuk yang lain. Apa berkat yang lain? 3 minggu yang lalu saya sudah, atau 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kesehatan itu pun berkat Tuhan. Sukacita dalam suami istri, ada berkat dalam rumah tangga. Istri kita bergembira, anak-anak itu seperti pohon jahitan, minyaknya itu seperti pohon jahit, minyak pohon zaitun. Istri kita seperti pohon anggur, itu berarti kita diberkati juga. Jadi saudara-saudara, jangan ukur berkat itu selalu dengan materi. Kalau Anda masih bersemangat, Anda masih bisa makan, Anda punya anak, itu berkat Tuhan. Katakan amin. Mari Anda pegang itu dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, mari kita lihat sebuah ayat di dalam kitab Galatia sebagai kita umat perjanjian baru. Mohon maaf, dalam kitab Roma pasal 8. Mari kita lihat ayat ini. Ayat 16, Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Nah, kita sebagai umat perjanjian, Tuhan menyediakan juga sebuah hal yang jauh lebih mulia daripada di dalam perjanjian yang lama. Perjanjian lama memang selalu ukurannya itu adalah hal yang fisik, finansial atau yang kelihatan, itu ukuran berkat-berkat yang kelihatan. Tetapi dalam perjanjian baru lebih mulia lagi. Dan mari kita perhatikan ayat ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Roh itu, mohon maaf, ayat 15 lebih dulu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berkat terbesar yang kita peroleh adalah kita tidak lagi menjadi orang yang diperbudak oleh dosa. Ketika Yesus menyelesaikan di atas kayu salib dan kita percaya akan kasih-Nya, kita percaya akan rahmat-Nya, kita percaya karya salib itu, kita menerima Yesus dalam diri kita menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Ingatlah, roh perbudakan itu tidak ada lagi pada kita, tetapi kita justru dijadikannya menjadi anaknya. Wow, itu berkat yang sangat besar bagi kita di dalam perjanjian baru. Waktu kita menerima Kristus, kita dibebaskan dari dosa-dosa itu. Kita jadi anak dan kita berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Oh saudara-saudaraku, kita berseru dan kita menerima Dia. Ya, kita panggil Bapa. Bapa itu artinya apa? Sebuah hubungan kedekatan yang begitu rupa. Ingat saudara, sebutan kata Bapa itu luar biasa loh. Bicara tentang kedekatan. Dan waktu kita memanggil Bapa, maka Bapa adalah sumber segala sesuatunya. Maka kita sedang berkata, darimu ya Allahku, sumber segala sesuatu hidupku. Bapa. Dan kalau Anda punya hubungan dengan Bapa, itu berarti hubungan Anda tidak lagi menjadi hubungan yang kaku. Kalau Anda jadi budak, bagaimana? Dengarkan saya. Kalau Anda jadi budak, bagaimana? Kalau budak, pembantu begitu zaman sekarang. Bagaimana kalau berbicara sama tuannya, nyonyanya, bagaimana? Oh sih, lamban. Ya Tuan, izin Pak, saya mau ini. Pak itu ngomongnya gitu. Mau minta sesuatu, gimana? Kaku, Bapak, Nyonya, pasti agak kaku. Tapi kalau jadi anak, mana cerita? Contoh nih, aku kasih tahu. Contoh nih aku kasih tahu. Anak saya atau anak saudara lah, anak kita yang di rumah, anak kami misalnya, kalau dia butuh sesuatu, apakah ada jarak dengan saya? Apa jarak dengan mamanya? Enggak ada. Bayangkan saya lagi di kamar semuanya. Coba waktu anak saya masih SD, rupanya mereka ada temennya yang berduka dan gurunya minta supaya membawa uang duka. Dia minta pada saya karena mau pergi sekolah. Bagaimana cara memintanya? Hah? Bagaimana cara memintanya? Kalau pembantu butuh sesuatu dia minta,
dia pasti tidak berani sebelum saya keluar atau kita keluar dari kamar. Tapi kalau anak, cuman cara mintanya, dia ketok, Pak, Pak, sampai kita nyaut, Pak, apa itu? Ada kata ibu guru, uang duka, cepatlah Pak, sekolah ini. Pasti gitu. Enggak merasa dia jaga-jaga jarak. Apa? Mohon maaf, adakah anak kita di sini yang ada minta uang duka, lalu dia bilang begini, diketuk-ketuknya pintu kamar kita, pelan. Lalu dia bilang, bapakku yang di kamar, ada permintaan guru bapak, uang duka. Bapak, ada anak kita begitu. Kalau anakku begitu, pasti aku bilang, setan mana yang masuk sama kau ini nak? Setan manalah kau ini. Tahu Anda, begitu bicara bapak itu kedekatan spontan. Kalau kau butuh sesuatu karena dialah, dari dialah segala sesuatu, tinggal kau datang. Bapak, uang sekolah anakku sudah tidak ada lagi. Minta sama dia. Karena dia dasarnya, dari dia asalnya segala sesuatu. Bapak, ini kehidupan kami. Mintalah. Itu namanya anak. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi merasa tidak layak. Tidak lagi merasa diri tidak berharga. Engkau sangat berharga. Ayat 17. Yang terakhir. Perhatikan ayat ini. Dan jika kita adalah anak. Perhatikan ayat ini. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Namun ada satu syarat penting, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Ini maksud menderita bersama-sama dengan dia, ini maksudnya apa ini? Inilah yang selalu saya garis bawahi dalam hidup saya. Jika saya taat sekalipun dalam kesusahan hidup saya, sekalipun sulit, tapi saya mau tetap taat, maka saya akan menerima janji-janji itu dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah gentar. Saya tidak akan pernah takut akan hari esok. Saya tidak akan pernah menjadi orang yang linglung. Bagaimana hari esok saya? Tidak. Buat anak-anak saya, tidak. Walaupun kadang-kadang istri, ibu gembala kadang, bagaimana ini nanti? Saya bilang percaya. Sedangkan kakak abangnya sudah bisa kita selesaikan sampai kuliahnya. Dan si kakak sudah kerja. Nggak mungkin lagi si kembar dua lagi. Nggak mungkin, Tuhan biarkan. Ada pasti jalan Tuhan. Yes, amin katanya. Ya, janji Tuhanlah yang kau pegang Bapak Ibu. Jangan kau pegang janji mereka-mereka itu di luar sana itu. Belum tentu itu semuanya. Jangan kau pikir setiap orang yang seolah-olah punya kuasa, punya kemampuan hebat, Anda berpikir saya bisa menaruhkan diri saya untuk dia. Maaf ya saudara, kau taruh hidupmu kepada Tuhan saja, bukan kepada dia. Kau harus pegang janji Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Amin saudara-saudaraku. Amin. Bilang kiri kanannya, bersandar kepada janji Tuhan. Bilang kiri kanannya, bersandar kepada janji Tuhan. Bukan janji manusia, bilang. Mengecewakan nanti, mengecewakan. Berserah kepada Tuhan. Janjinya. Karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Amin saudara-saudara. Amin. Makanya dengarkan saya, jangan ukur dirimu, rasa berhargamu dari apa yang kau punya, apa yang kau miliki. Ada orang dia merasa berharga kalau dia bawa tasnya merek Hermes. Wish, 20 juta Hermes. Dia kurang pede kalau mereknya itu merek-merek buatan, ya buatan Teluk Dalam. Dia merasa nggak pede. Halo,
Harga dirimu bukan tergantung dari situ. Kan dunia sekarang makin ngeri kan. Dia putar-putar semua harga diri kita ini semuanya. Dunia ini kan gitu. Gak usah jauh. Coba dulu. Menurut Anda, ini dengar ya, wanita yang cantik itu apa ukurannya? Dunia ini. Lihat selalu di iklan-iklan itu. Selalu yang kulihat, satu, rambutnya harus lurus. Makanya ada yang merasa terganggu ketika tidak lurus. Itulah yang digosok-gosok terus tiap minggu itu dipanas-panaskan terus. Habis gak uangnya? Habis karena dipanas-panaskan terus. Lupanya supaya lebih mantap lagi seperti orang Belanda, orang bule sana, dicat. Hari ini warna merah, minggu depan kuning. Minggu depan lagi coklat. Seperti apa? Seperti pelangi-pelangi di langit yang biru. Maaf ya saudara, saya tidak larang kau cantik. Tapi kalau itu rasa berhargamu kau taruh pada kecantikanmu, engkau akan punya biaya mahal untuk hidupmu. Percayalah. Sama bapak-bapak juga gitu. Apa ukuran bapak-bapak? Kalau seorang pria yang tangguh apa? Seorang pria yang betul-betul perkasa apa? Kan dunia sekarang itu apa? Pria yang hebat itu pria yang berotot. Kemudian tangguh, berisi badannya. Dan betul-betul itu punya semangat juang. Si bapak sudah agak lebay. Maka akhirnya apa yang dilakukannya? Akhirnya dia minumlah extra jos campur M150. Campur lagi kerating daeng lagi. Campur lagi apa semua. Akhirnya diminum dia. Nggak tahan jantungnya, mati. Mahal biaya longor saudara, mahal. Anda mengerti maksudnya? Biaya goblok itu mahal jadinya. Itu kenapa begitu? Karena dia selalu menaruh rasa berharganya pada perkara-perkara yang kelihatan. Tapi kenapa kau tidak percaya bahwa kau berharga? Ada janji Tuhan yang bisa kau pegang. Amin. Amin. Haleluya. Pulang dari sini. Hei, halo. Bilang dalam dirimu, ternyata aku sudah anak-anak Tuhan. Aku sudah anak Bapa. Walaupun muka aku begini, anak Bapa aku. Haleluya. Amin. Anda berharga atau tidak? Saya tanya dulu, berharga atau tidak? Mana buktinya Anda berharga? Tuhan menghargai Anda, apa buktinya? Buktinya jelas. Mana yang lebih disayang Tuhan? Jawab saya. Malaikat atau saudara? Jawab dulu. Malaikat di surga atau muka kayak Anda ini? Coba, mana yang lebih disayang Tuhan? Jawab saya. Mana yang lebih disayang Tuhan? Hah? Mana yang lebih disayang Tuhan? Malaikat? Bukan. Anda yang disayang Tuhan kan? Iya kan? Coba lihat muka Anda, macam mana disayang Tuhan kayak gitu muka Anda? Coba perhatikan tuh. Iya, Tuhan menyayangi kita, jauh lebih mengasihi kita daripada malaikat. Malaikat berdosa dibuang langsung. Tapi kalau Anda dan saya berdosa, Dia datang menyelesaikan dosa Anda dan saya. Berarti Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Sekali lagi, malaikat berdosa dibuang keluar dari surga, campakkan. Anda dan saya berdosa, Dia datang, ku selesaikan dosamu katanya. Biarlah aku yang menyelesaikan. Makanya puncak kasih Tuhan kepada kita adalah Dia mati di kayu salib menyelesaikan dosa-dosa kita. Kalau begitu, betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ibu, kalau anting-antingmu jatuh, ini yang 3 kilo itu, tahu kan? Ini anting-anting yang 3 kilo di sini, 1 ons di sini, gini jalannya, ya. Jatuh tak kemana? Saya tanya, ibu cari atau tidak? Ibu cari tidak? Kenapa ibu cari? Karena dia berharga, ibu cari. Iya. Ibu, kalau suamimu nggak pulang 1 hari itu, ibu cari nggak? Ada istri bilang,
Kutanya dulu ini, ibu, kalau suamimu nggak pulang 1 hari itu hilang kemana? Ibu cari nggak? Hah? Ada istri bilang, nggak usah pulang-pulang aja deh itu pak. Maunya dia mati di tengah jalan aja. Itu artinya Anda tidak menghargai, itu suami tidak berharga. Begitu juga bapak, kalau istrimu nggak nampak-nampak 1 hari itu, kau cari nggak bapak? Hah? Oh bapak pasti dicarinya, dibawanya parang di belakang, biasa dicarinya itu. Bukan karena berharga sebenarnya, udah marah dia begitu. Tapi orang ingat, kalau barang yang berharga anting-anting jatuh kita cari, apalagi lah saudara yang sangat dihargai Tuhan. Ketika engkau berdosa, dia datang mencarimu dan dia merangkul engkau. Kalau begitu, bukankah engkau diangkatnya menjadi anaknya kembali? Kalau kau anak sesuai kebenaran tadi, berarti kita berhak menerima janji-janji Allah. Saya akhiri, pulanglah engkau hari ini dengan berpegang pada janji-janji Tuhan. Jangan kau berpegang pada janji-janji manusia. Tuhan baik dalam hidupmu saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya, orang yang memegang janji Tuhan dalam hidupnya, orang yang berjalan dalam janji Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan melihat berkat-berkat Tuhan nyata dalam hidupnya. Tanyakan yang terakhir, saya akhiri. Tanyakan kiri kanan Anda, bilang padanya, rindukah kau diberkati Tuhan? Tanya dulu sama dia. Apa katanya? Rindu. Oh puji Tuhan, rindu. Ada yang jawab rindu. Wah itu udah lebih tinggi lagi di atasnya itu. Oke nggak apa-apa. Kalau rindu, bilang lagi padanya, kalau begitu peganglah janji-janji Tuhan. Bilang kiri kanannya lagi, peganglah, ulangi, peganglah janji-janji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya.